Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Guru Gabut. Kali ini saya akan melanjutkan pertandingan antara Dewa Kipas melawan Grandmaster wanita Indonesia Mbak Iren Karisma Sukandar. Dan pada permainan ini memasuki babak ketiga, Mbak Iren pegang putih dan Dewa Kipas pecatur favorit kita memegang hitam. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Putih memulai dengan D4, dibalas dengan D5, gajah F4, kuda F6, pion E3, dan hitam pion E6. Kemudian putih menggerakkan kudanya ke petak D2, dibalas hitam kuda D7. Putih gajah D3 mengembangkan perwiranya, lalu hitam pion C5 mengajak pertukaran, tetapi Mbak Iren membalas dengan C3. Lalu hitam gajah E7 bersiap untuk rokade. Lalu Mbak Iren menggerakkan kuda G ke peta F3. Tentu saja hitam rokade. Dan Mbak Iren menggerakkan pionnya ke peta H3, membuat jalur pelarian untuk gajahnya nanti. Terus hitam membalas pion C4 mengusir gajah, dan gajah Mbak Iren bergerak ke C2. Lalu hitam membalas dengan pion P5, memberi bala bantuan pion peta C4 ya. Lalu dibalas Mbak Iren dengan rokade. Kemudian hitam menggerakkan pionnya ke H6. Mbak Iren pion E4 mengajak pertukaran, dan Dewa Kipas menerima pertukaran ini. Pion pukul pion, lalu Mbak Iren kuda pukul pion, dan di sini Dewa Kipas tidak langsung mengambil kuda ini ya, tapi menggerakkan gajahnya ke petak B7. Lalu Mbak Iren kuda E4 ini pukul kuda F6 sekak. Dewa Kipas kuda pukul kuda, dan Mbak Iren menggerakkan bentengnya ke peta E1, memberi tekanan pada lajur E1. Lalu dibalas Dewa Kipas gajah D6, mengajak pertukaran gajah, tapi ditolak oleh Mbak Iren dengan menaikkan kudanya ke peta E5. Dan Dewa Kipas menjawab kuda D5. Lalu dibalas Mbak Iren dengan melarikan gajahnya Mbak Iren ya, gajah peta F dilarikan ke peta G3 seperti ini. Kemudian Dewa Kipas menggerakkan bentengnya ke peta C8. Ini juga agak unik langkahnya. Kenapa kok dipindah ke C8? Kemudian Mbak Iren membalas dengan pion A3, dan Dewa Kipas menggerakkan pionnya ke A5. Nah, di sini tadi yang saya maksud agak unik. Kalau ini pionnya diajukan sampai A5, kenapa tidak bentengnya tidak ditetapkan saja untuk mendobrak sayap menteri? Kenapa malah bentengnya dipindah ke peta C8? Sangat unik sekali. Kemudian Mbak Iren membalasnya di langkah ini adalah menteri ke peta E2.
Pada langkah ini, yaitu langkah ke-18, Dewa Kipas pecatur favorit kita melakukan langkah yang fatal atau langkah yang sangat fatal, yaitu dengan menggerakkan menterinya ke peta F6. Tentu saja langkah ini dimanfaatkan oleh Mbak Iren untuk melakukan letter L di peta D7. Dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau Dewa Kipas harus menyelamatkan menterinya. Jadi menterinya diselamatkan ke peta I7, dan Mbak Iren tidak langsung mengambil benteng, tapi melakukan baku hantam menggunakan gajah gelapnya, yaitu gajah G3 pukul gajah D6 ster. Lalu Dewa Kipas memakan gajah ini. Lalu Mbak Iren baru mengambil benteng di peta F8. Lalu Dewa Kipas memakannya menggunakan benteng C8 pukul kuda F8 seperti ini. Lalu Mbak Iren dengan sangat cantik menggerakkan menterinya ke peta E4. Ancaman skakmat di langkah berikutnya membuat Dewa Kipas melakukan langkah pengamanan dengan menggerakkan pionnya ke peta G6, menutup lajur tekanan menteri dan gajah putih. Kemudian Mbak Iren menggerakkan menterinya ke peta E5, mengajak baku hantam guna mengurangi perwira. Tetapi tentu saja Dewa Kipas menolak baku hantam ini dan mengamankan menterinya ke peta I7. Dan di sini Mbak Iren menggerakkan gajahnya ke peta E4. Langkah yang sangat cantik dan cerdas. Kemudian Dewa Kipas melakukan langkah yang agak keliru, yaitu menggerakkan kudanya ke peta B6 seperti ini. Tentu saja Mbak Iren tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk baku hantam menggunakan gajahnya untuk menyederhanakan perwiranya. Jadi di langkah ini Mbak Iren memakan gajah hitam dengan menggunakan gajah seperti ini. Lalu Dewa Kipas membalasnya dengan menteri pukul gajah. Dan di langkah ke-26 Mbak Iren memakan pion B5 menggunakan menterinya. Dan di sini pecatur favorit kita, sang Dewa Kipas, mengakui kekalahannya. Dari 3 babak ini Dewa Kipas kalah terus dan bisa dikatakan kalah telak. Begitulah para insan catur mengenai pertandingan yang sangat fenomenal antara Dewa Kipas melawan Grandmaster wanita Indonesia Iren Karisma Sukandar, yang dimenangkan telak 3-0 oleh Mbak Iren. Terima kasih. Bila ada salah ucap atau pengucapan notasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung channel saya agar terus berkembang. Salam Kenunasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.